Tidak ada satu agama pun, termasuk Kristen, yang mempunyai jaminan masuk surga. Tidak peduli agama apapun kita, pasti masuk surga karena lengkap melakukan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Banyak yang menolak untuk hidup sesuai dengan iman kepercayaan mereka. Tidak ada nama lain dari seluruh manusia yang pernah hidup, nama dari antara para nabi sekalipun. Dan lebih jauh, menyambung pernyataan bahwa Yesus tidak membuat ajaran baru di dunia ini, tetapi mengajarkan ajaran yang sama yang diajarkan oleh para nabi di masa sebelumnya. Pada kenyataannya, tidak ada satu agama pun, termasuk Kristen, yang mempunyai jaminan masuk surga. Itu artinya, hanya karena kita menganut agama tertentu, maka itu bukanlah jaminan bahwa kita bisa masuk surga. Seperti yang diterangkan sebelumnya, agama adalah buatan manusia. Tetapi, kalau kita berbicara tentang kepercayaan, ada satu kepercayaan yang diberikan jaminan dari surga. Ada tertulis, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Injil Yohanes 17 ayat 3. Perhatikan, kita disuruh untuk mengenal Tuhan yang Maha Esa, pencipta kita semuanya, dan mengenal Yesus Kristus, Mesias atau Al-Masih yang telah diutusnya bagi umat manusia. Tidak peduli agama apapun kita, kalau kita entah tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, atau tidak percaya kepada Yesus Kristus yang telah diutusnya untuk menebus kita semuanya dari dosa, maka kita tidak berpengharapan untuk masuk surga. Kita harus percaya kepada keduanya, maka kepercayaan kita itu memiliki pengharapan hidup kekal. Lalu kemudian banyak orang berpikir bahwa orang Kristen pasti masuk surga karena lengkap melakukan keduanya, yaitu percaya kepada Tuhan dan Yesus Kristus. Tidak semudah itu, karena ada tertulis, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Injil Matius 7 ayat 21-23. Tidak heran, Yesus seperti juga semua nabi di segala zaman selalu mengumandangkan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Injil Matius 4 ayat 17. Sebab jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Dan yang sangat disayangkan, bahkan dari mereka yang sudah percaya kepada Tuhan dan Yesus Sang Juru Selamat, banyak yang menolak untuk hidup sesuai dengan iman kepercayaan mereka. Sehingga ada tertulis, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Injil Matius 7 ayat 14. Padahal Yesus dengan jelas berkata, jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Injil Yohanes 14 ayat 15. Tetapi banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi tidak menuruti perintahnya. Dan mereka dipastikan tidak akan selamat.
Nah, kalau dari antara mereka yang percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat, hanya sedikit yang masuk surga karena mayoritas akan menolak hidup sesuai dengan standar kebenaran kitab suci, bayangkan kalau Anda tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita semua, Mesias atau Al-Masih, maka Anda tidak akan punya pengharapan masuk surga pastinya. Sebagai tambahan, Yesus tidak memerlukan kesaksian dari manusia biasa untuk menyatakan siapa dirinya. Tetapi supaya Anda percaya bahwa kepercayaan kita kepada Yesuslah yang akan benar-benar bisa menyelamatkan Anda dan saya, bahkan kita semuanya, supaya bisa masuk surga. Silakan Anda buka dalam Quran surah 3, surah Ali Imran ayat 55 dan 56. Dalam kedua ayat ini, Quran selaras dengan ajaran kitab suci dengan mengatakan, wa mutahhiruka minaladinna kafaru wa ja'aldu ladinna tabauka fauqa ladinna kafaru illa yaumil qiyamah. Allah berfirman kepada Nabi Isa, aku menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Lihat, orang-orang yang mengikuti Isa atau Yesus ada di atas orang-orang yang kafir. Dan orang yang kafir itu seyogyanya adalah mereka yang tidak mengikuti Isa. Ingat, tidak ada nama lain dari seluruh manusia yang pernah hidup, bahkan nama dari antara para nabi sekalipun, yang diberikan kepada umat manusia untuk kita percayai dan menaruh harap kepadanya, selain daripada nama Yesus atau yang dipanggil Isa di kalangan umat muslim. Dialah yang mendamaikan umat manusia dengan Tuhan di surga. Dan lebih jauh, dikatakan dalam surah 3 ayat 56 tersebut, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka, azaban, dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong. Mengapa? Karena sang penolong itu atau juru selamat itu adalah Yesus sendiri. Yesus sudah datang untuk menebus dosa kita semuanya, dan Dia sudah tawarkan pertolongan dari atas. Tetapi kalau kita menolak pertolongannya dan tidak percaya kepadanya, sama seperti bangsa Israel yang sudah menolak pertolongan dari Mesias itu sendiri, dan banyak dari antara mereka yang tidak diselamatkan, maka dari antara kita yang tidak percaya kepada Yesus, Mesias, Sang Juru Selamat atau Isa Al-Masih, maka kita juga dipastikan tidak akan memperoleh keselamatan. Jawaban kitab suci sudah kami berikan. Bahkan kutipan dari Al-Quran yang selaras dengan kitab suci juga sudah kami berikan. Semoga menjadi berkat bagi Anda dan Anda memperoleh hidayah dari Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa itu dan percaya kepada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang telah diutusnya menjadi juru selamat bagi kita semua, sambil melakukan segala sesuatu yang benar sesuai iman percaya kita itu. Maka keselamatan dan hidup kekal menjadi jaminan bagi kita yang melakukannya. Jika Anda terberkati dengan pesan ini, silakan sebarkan pesan ini kepada semua yang Anda kenal, supaya lebih banyak yang mengetahui kebenaran kitab suci ini. Tuhan memberkati.